Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Anissa Ramania. Di sini saya akan membahas tugas Sistem Informasi Manajemen minggu ke-6. Yang pertama di buku Kelly bab 8 di this question. Nah, soal yang pertama yaitunya in your opinion, is the mobile or digital wallet a good idea? Why or why not? Menurut saya, inovasi dompet seluler atau digital itu ide yang bagus di zaman sekarang karena dengan dompet digital kita dapat meminimalisir membawa uang dengan jumlah besar dan dapat mengakibatkan orang lain untuk berpikir untuk mencuri. Dan dompet digital gampang dibawa kemana-mana dan praktis. Tetapi di dompet digital ini masih memiliki risiko di bidang teknologi seperti data, informasi pribadi yang ada pada dompet digital kita itu masih bisa dirintas oleh pencuri yang akan berdampak pada penyalahgunaan guna data kita sendiri dan pencurian melalui teknologi. Dari salah satu review yang saya lihat, alasan penggunaan dompet digital yaitunya melalui 3 komponen, yaitunya kenyamanan, promo, dan keamanan. Nah, di bagian kenyamanan, di alasan utama konsumen lebih memilih untuk menggunakan dompet digital dibandingkan uang tunai yaitu sebesar 68%. Sebab mereka tidak perlu membawa uang banyak dan kartu debit atau kredit, serta tidak khawatir dengan uang pas dan kembalian ketika saat membayar. Selanjutnya, alasan pengguna karena promo hanya sebesar 23%, maka berdasarkan survei, konsumen akan tetap bertransaksi dengan dompet digital meski beragam promo yang selama ini berlaku telah dihapuskan. Lalu konsumen juga menggunakan dompet digital dengan alasan keamanan sebesar 9%, seperti adanya catatan transaksi dan kemudahan blokir akun jika kartu kita ini hilang. Lalu soal yang kedua yaitunya discuss how mobile computing can solve some of the problem of the digital divide. Komputasi seluler mengacu pada koneksi waktu nyata antara perangkat seluler dan lingkungan komputasi lainnya, seperti internet atau intranet. Inovasi ini merevolusi cara orang menggunakan komputer itu menyebar di tempat kerja dan di rumah, dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan hiburan, dan masih banyak lagi. Bagi sebagian orang, informasi terus menjadi sumber daya yang langka yang menetapkan mereka pada kerugian ekonomi dan sosial komparatif. Tidak hanya Amerika Serikat, tetapi juga banyak negara di dunia ini yang berusaha menutupi celah dalam negeri mereka sendiri, dan mereka mendorong pelatihan dan mereka melakukan dengan cara mendukung peningkatan pendidikan dan infrastruktur. Teknologi komputasi seluler memberikan energi dan memungkinkan pengguna mengakses internet kapan saja, di mana saja melalui perangkat seluler tanpa PC. Ini tidak hanya menguntungkan bisnis, tetapi juga memberikan peluang untuk menutup kesenjangan dari kesenjangan digital lainnya. Orang dapat mengunduh video atau paket e-learning ke PDA, ponsel, notebook, dan lain-lain, dan melatih atau mendidik orang yang memiliki sedikit kesempatan untuk mengakses komputer atau internet. Baiklah, selanjutnya di buku belajar bab 6 di Square Wireless Payment to an iPhone, Android, or IPA. Nah, resume pada kasus ini, Square adalah perangkat kecil yang secara ajaib mengubah ponsel pintar menjadi mesin kartu kredit atau debit. Ini mengubah permainan pembayaran elektronik dan cara mengirim dan menerima uang secara tradisional. Square adalah teknologi yang luar biasa.
Tetapi pertanyaan yang harus Anda tanyakan adalah apakah Square benar-benar mengubah cara kami memproses pembayaran? Kalau menurut saya, Square telah mengubah caranya pembayaran dari metode tradisional ke metode teknologi zaman ini. Tetapi Square ini kurang menguntungkan bagi perusahaan besar. Square Register adalah aplikasi gratis yang bekerja dengan Square Reader untuk mengubah ponsel pintar atau iPad menjadi point of sale seluler. Pembayaran, laporan penjualan, dan perangkat keras, Square Register melakukan semua ini dan banyak lagi. Pergi ke berbagai tempat menjual barang, colokan pembaca persegi atau buku, masuk ke Square Register, dan mulai menggesek kirim tanda terima melalui email atau pesan teks jalurnya. Jika Anda memiliki bisnis kecil dan biasanya hanya menerima uang tunai, maka jawabannya adalah ya. Bayangkan saja pedagang di pasar petani, pameran jalanan, atau pasaran loak, atau pameran. Square harus menjalankan bisnisnya berdasarkan keuntungan, termasuk pengeluaran untuk pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, karyawan, akuntansi, dan sebagainya. Untuk bisnis yang layak, Square perlu melaksanakan jalannya ke volume pembayaran yang sangat besar dan dengan PayPal dan Intuit yang dengan cepat membangun pembaca kartu kredit kita sendiri. Lalu soal yang pertama, what you categorize Square as a disruptive technology? Menurut saya, Square teknologi itu masih mengganggu. Square adalah perangkat kecil yang secara ajaib mengubah ponsel pintar menjadi mesin kartu kredit atau debit dan mengubah metode pembayaran dan penerimaan uang dari cara tradisional ke cara elektronik. Perusahaan Square Inc. bekerja secara sukses dengan konsumen dan penjual menerima pembayaran kartu kredit melalui telepon seluler. Square yang akan membawa bisnis kecil ke peluang baru dengan pelanggan yang memberikan keuntungan yang lebih besar, tetapi tidak cocok untuk perusahaan yang lebih besar. Yang kedua, how is Square using wireless network to gain a competitive advantage? Dari sudut pandang konsumen, teknologi nirkabel membantu Square mendapatkan lebih banyak pelanggan karena kemudahannya yang diberikan yang membantu menghindari prosedur pembayaran yang memberatkan yang ditetapkan oleh metode pembayaran tradisional dan memungkinkan perusahaan untuk menyediakan lebih banyak cara untuk membayar daripada uang tunai yang menarik lebih banyak pelanggan. Dengan menggunakan jaringan nirkabel, ini juga membantu pelanggan untuk membayar tanpa perlu kartu fisik atau untuk menarik uang tunai untuk melakukan pembayaran. Itu membuat lebih mudah dan lebih cepat. Selain itu, teknologi nirkabel memungkinkan kemudahan pembayaran melalui Square. Konsumen dapat melakukan pembayaran saat berpergian tanpa harus menggunakan kartu kredit, transfer kawat, atau pergi ke bank terlebih dahulu. Teknologi nirkabel memungkinkan Square untuk memberikan kecepatan penggunaan seperti akses ke saldo, transfer uang ke pengguna kartu, menggunakan di situs komersial untuk membayar produk dan layanan, dan memberikan biaya yang lebih rendah bagi konsumen dibandingkan dengan pembayaran secara tradisional. Dengan jaringan nirkabel yang fleksibel sehingga dapat dilakukan oleh Square yang akan membawa bisnis kecil ke peluang baru dengan pelanggan yang memberikan keuntungan yang besar. Square mendapatkan keuntungan dari teknologi nirkabel karena biayanya menjalankan bisnis itu rendah. Lalu yang nomor 3, what can Square do to maintain? Is it competitive advantage and become more profitable?
Square untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya yaitu dengan menurunkan komisi yang membebani pelanggan dan perusahaan yang mengganggu layanan tersebut. Square harus menjaga dan meningkatkan keamanan sistem yang diperlukan. Karena potensi perentasan atau intrusi virus transaksi yang dilakukan melalui seluler tidak cukup aman dan memperhatikan pelanggan dengan memungkinkan jalur layanan pelanggan yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja. Mungkin menawarkan sejumlah uang virtual dalam bentuk pinjaman juga bisa menjadi pilihannya. Pengguna juga bisa mendapatkan keuntungan dari ketersediaan uang tunai menggunakan Square. Selanjutnya, di review question. Yang pertama, how have network contribution to the digital divide? Kesenjangan digital adalah istilah yang menggambarkan manfaat yang diberikan oleh komputer dan akses internet bagi orang-orang. Jaringan telah berkontribusi pada kesenjangan digital dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan orang-orang yang memiliki akses internet. Maka itu menutup gap antara orang yang memiliki akses internet dan orang yang tidak dapat terkoneksi dengan internet. Yang kedua, what is network convergence and why is it important to a business? Konvergensi jaringan adalah koeksistensi telepon, video, dan komunikasi data yang efisien dalam satu jaringan, menawarkan kemudahan dan fleksibilitas yang tidak mungkin dilakukan dengan infrastruktur yang terpisah. Seperti pada gambar, network convergence itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama multiply service, yang kedua one provider. Yang pertama internet access, yang kedua VoIP IP yang menggunakan teknologi IP untuk mengirimkan panggilan telepon. Lalu IPTV atau Internet Protocol TV yang mendistribusikan konten video digital menggunakan IP di internet dan jaringan IP pribadi. Lalu pada one provider yaitu terdapat tiga, yang pertama one bill, yang kedua one point of contact, yang ketiga one customer support center. Di pertanyaannya, kenapa konvergensi jaringan itu penting bagi bisnis? Kalau menurut saya, konvergensi jaringan itu penting bagi bisnis karena akan dapat menurunkan biaya komunikasi dan meningkatkan cara individu atau setiap bagian departemen pada bisnis untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Pada konvergensi jaringan, hampir seluruh jenis informasi dapat diubah menjadi bentuk digital dan dipertukarkan melalui jaringan. Konvergensi jaringan kemudian memungkinkan penyatuan suara, data, dan video dalam satu tempat. Manfaat konvergensi jaringan memungkinkan adanya banyak layanan, banyak perangkat, tetapi dalam satu jaringan, satu vendor, dan satu tagihan. Lalu pertanyaan ketiga, what are the advantages of mobile business? Yaitu melalui harga, mobilitas, dan inventaris. Nah, di melalui harga yaitunya terdapat pada bagian besar perawatan bisnis menyertakan sesuatu yang disebut dengan NNN yang merupakan biaya tambahan untuk menutupi pemeliharaan area umum, asuransi bangunan, dan pajak properti. Dan di harga ini kita akan dapat melihat perbandingan dari yang harga 1 ke harga yang 2 atau peluang 1 ke peluang yang 2. Lalu di mobilitas, kita dapat membawa bisnis kita ke orang-orang yang belum mengetahui produk kita. Nah, mobilitas memungkinkan kita untuk mencoba lokasi yang berbeda pada hari yang berbeda dan berkemas serta pergi ke acara khusus di mana Anda dapat menemukan banyak sekali audiens untuk produk kita. Akan sangat membantu untuk memiliki jadwal tetap di mana mereka akan berada pada hari apa dalam seminggu sehingga pelanggan kita dapat berharap untuk melihat produk baru yang kita keluarkan pada saat itu. Tetapi roaming dengan bebas juga dapat kita dalam menemukan
yang mungkin tidak ada Tetapi dengan roaming dengan bebas juga dapat membantu kita untuk menemukan pembeli yang mungkin tidak memiliki barang kita dan dapat dijangkau oleh kita. Lalu pada inventaris, misalkan bisnis kita itu kecil, maka pelanggan tidak akan mengharapkan variasi produk yang sangat banyak. Tetapi sebaliknya, mereka akan mencari pilihan khusus. Ini yang akan dapat memungkinkan kita untuk mencoba beberapa pilihan produk dan mengujinya ke pasar. Tetapi kita harus pastikan dulu apa kebutuhan pasar itu dengan mendengarkan dan dalam kehidupan sebelum kita meluncurkan produk atau membuat sebuah produk baru. Dan kita mungkin menemukan bahwa produk tertentu laku di lokasi atau acara tertentu atau pada musim tertentu yang seharusnya kita keluarkan pada saat itu dan memenuhi pilihan kita pada saat-saat tersebut. Baiklah, sekian, terima kasih.